Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Endro Wibisono, pengajar mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Surabaya. Melalui video ini saya akan memberikan penjelasan garis besar mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas dan parameter-parameter dasar apa saja atau istilah dasar apa saja yang terdapat di mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas. Jadi ini adalah dasar. Jadi jika saudara nanti di pertengahan kuliah lupa istilahnya atau parameter-parameter dasarnya, dapat mengecek kembali video penjelasan ini. Kegiatan yang ada pada mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas, yang pertama menyimak video penjelasan dan tutorial. Kemudian yang kedua melakukan video conference dengan dosen pengajar atau pengampu. Topiknya adalah ruas jalan dan atau simpang. Kemudian kegiatan yang ketiga berdiskusi dalam forum yang ada pada virtual learning UNESA. Kegiatan yang keempat adalah mengerjakan tugas pada virtual learning UNESA sesuai video tutorial. Sedangkan video tutorialnya adalah menggunakan aplikasi software Kapasitas Jalan Indonesia atau disingkat KAJI softwarenya. Yang akan dibahas nanti adalah topik kinerja ruas jalan perkotaan, video tutorial aplikasi software Kapasitas Jalan Indonesia atau disingkat KAJI. Yang dibahas juga mengenai topik kinerja simpang tak bersinyal. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas. Yang pertama menjelaskan definisi dan ruang lingkup rekayasa lalu lintas. Yang kedua mengetahui dan menjelaskan masalah lalu lintas. Yang ketiga mengetahui dan menjelaskan konsep solusi permasalahan lalu lintas. Yang keempat mengetahui dan menjelaskan arus dan komposisi lalu lintas. Yang kelima mengetahui dan menjelaskan kapasitas jalan raya. Yang keenam mengetahui dan menjelaskan tingkat pelayanan jalan. Mengetahui dan menjelaskan jalan perkotaan. Dan yang terakhir mengetahui dan menjelaskan tentang simpang tak bersinyal. Berikut adalah tampilan buku modul atau pedoman manual kapasitas jalan Indonesia yang disingkat dengan MKJI. Jadi kita harus lebih familiar dengan sebutan ini karena akan sering digunakan. MKJI tahun 1997. Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau MKJI yang ada dalam modul berisi tentang antara lain pembahasan simpang bersinyal, simpang tak bersinyal, bagian jalinan, jalan perkotaan, jalan luar kota, jalan bebas hambatan, dan manual program KAJI atau software KAJI itu sendiri. Untuk indikator yang pertama, definisi dan ruang lingkup rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Rekayasa lalu lintas juga merupakan metode perancangan ruang lalu lintas jalan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan dan efisien dari sudut pandang pembiayaan penggunaan lahan menurut Putranto 2008. Indikator yang kedua, masalah lalu lintas adalah kombinasi dua atau lebih faktor yang mempengaruhi situasi lalu lintas, meliputi faktor jalan yang akan dijelaskan pada pertemuan 1 dan 2, faktor kendaraan yang akan dijelaskan pada pertemuan 1 dan 2, faktor manusia pertemuan 3, 4, faktor lingkungan pertemuan 3 dan 4. Kita bahas terlebih dahulu faktor jalan, meliputi prasarana seperti rambu-rambu lalu lintas, kemudian marka jalannya, berapa lajur dan berapa arahnya,
alat pemberi isyarat lalu lintas, dan lain-lain, lokasi jalan dalam kota dan luar kota, volume lalu lintas, kelas jalan, fasilitas pendukung. Sedangkan faktor kendaraan meliputi kuantitas kendaraan seperti volume kendaraan berat, kendaraan ringan, sepeda motor, dan kendaraan tak bermotor. Kualitas kendaraan meliputi pemeliharaan kendaraan diharapkan dapat mengurangi jumlah kecelakaan, mengurangi jumlah korban kecelakaan pada pemakai jalan lainnya, mengurangi besar kerusakan pada kendaraan bermotor, kendaraan dapat tetap layak jalan. Indikator ketiga, konsep solusi permasalahan dari lalu lintas adalah pelaksanaan pemecahan masalah lalu lintas dilaksanakan dalam 3 tahap menurut Alamsyah 2005. Yaitu antara lain penyelidikan, tindakan secepatnya, dan perencanaan yang akan datang. Ketiganya ini adalah saling berkaitan. Misalkan kita melakukan penyelidikan di suatu analisis kinerja lalu lintas, maka tindakan dari analisis tersebut kita berikan, kemudian dicek juga perencanaan yang akan datang terkait tindakan tersebut. Untuk memecahkan masalah, biasanya membangun jalan secukupnya, batasi permintaan akan jalan dengan membatasi jumlah kendaraan, atau bisa gabungan antara keduanya. Indikator yang keempat, arus dan komposisi lalu lintas. Berikut adalah istilah-istilah yang terdapat dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau MKJI. Jadi saudara juga bisa cek di dalam MKJI. Istilah-istilah yang sering kita pakai adalah merupakan istilah dari kendaraan, LV kendaraan ringan, HV kendaraan berat, MC sepeda motor, UM kendaraan tak bermotor, EMP ekivalen mobil penumpang, SMP satuan mobil penumpang. Penjelasannya saudara bisa baca di dalam MKJI. Misal kita akan menjadikan satuan kendaraan menjadi satuan mobil penumpang, yaitu dengan cara ekivalensi mobil penumpang dari masing-masing jenis kendaraan ini, kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor, dan kendaraan tak bermotor. Kemudian istilah lainnya adalah KI, arus lalu lintas. Kemudian saya bacakan yang biasa kita gunakan saja. Loss, level of service, atau disingkat dengan TP, biasanya bahasa Indonesianya tingkat pelayanan kinerja jalan. C, kapasitas, dan yang paling sering digunakan untuk menentukan kinerja lalu lintas adalah DS, derajat kejenuhan. Berikut adalah formulir survei perhitungan volume lalu lintas yang biasa digunakan bagi para surveyor untuk menghitung arus lalu lintas, yaitu ada beberapa item, yaitu nomor titik pengamatan, nama jalannya, arah dari, arah ke, kemudian tanggal, petugas surveinya, jam mulainya, jam berakhirnya. Kemudian dalam tabel terdapat adalah waktu di kolom pertama, merupakan kita pada saat survei pagi atau siang dan berapa jam. Biasanya dihitung per 15 menitan. Kolom yang selanjutnya di sini ada nomor 1 dan 2 di sini merupakan jenis kendaraan yang dihitung lalu lintasnya, yaitu merupakan kendaraan ringan, meliputi MPV, sedan, jeep, pick up, minibus, truk kecil. Kemudian di kolom yang ada nomor 3 dan 4-nya ini adalah kendaraan berat atau tadi disingkat dengan HV. Ya. Meliputi bis besar, truk 2 as, mobil tangki, truk 3 as, trailer, truk gandeng. Kemudian di kolom yang ada angka 5-nya ini adalah sepeda motor, dan yang kolom 6 dan 7 adalah kendaraan tidak bermotor. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Klasifikasi kendaraan, ada beberapa jenis kendaraan. Yang pertama atau A kita bahas adalah klasifikasi kendaraan ringan
atau disingkat dengan LV. Yang termasuk dalam klasifikasi kendaraan ringan atau LV ini adalah mobil penumpang, pick up, jeep atau sedan, dan minibus, elf. Kemudian yang sering menjadi bingung pada saat survei biasanya counting truk kecil dan bis kecil. Di sini yang termasuk klasifikasi kendaraan ringan dari truk kecil dan bis kecil, di mana seperti yang ada pada gambar, yaitu truk yang memiliki sumbu roda. Di sini ada kodenya depan 1 dan 2 belakang, ya. Kemudian yang bis kecil yang seperti ini, bis kecil contohnya adalah bis Kopaja, ya. Kemudian jenis kendaraan yang kedua adalah sepeda motor MC atau disingkat dengan istilah MC, kita biasa menyebutnya. Kemudian klasifikasi kendaraan yang ketiga atau C adalah kendaraan berat atau HV, di mana di sini meliputi truk sumbu roda yang kodenya ini sudah tiga jejer, ya, 3 baris. Jadi sumbu roda yang depan adalah 1, kemudian roda yang tengah 1, yang roda yang belakang 2. Nah, seperti truk sumbu roda 122. Jadi kalau sudah masuk kategori klasifikasi kendaraan berat HV, yaitu kodenya sudah 3 digit, ya. Sedangkan bis yang termasuk kendaraan berat atau HV adalah bis besar. Ini yang dipakai pada saat nanti saudara mensurvei dan membedakan, termasuk yang lewat pada kinerja ruas jalan atau simpang yang akan kita analisis itu kendaraan yang jenisnya yang kategori golongan yang mana. Kemudian istilah jalan, arah, dan arus, ya. Yang pertama, jalan 2 lajur 2 arah, disingkat kodenya adalah 2 UD atau undefined, ya. Kemudian yang kedua, jalan 4 lajur 2 arah. Kalau dia tak terbagi atau tanpa median, maka di belakangnya adalah UD, undefined, ya. Kemudian jalan 4 lajur 2 arah, kodenya adalah 4-2 UD. Kemudian terbagi dengan median, 4 lajur 2 arah terbagi dengan median, berarti kodenya 4-2D atau define. Yang ketiga, jalan 6 lajur 2 arah terbagi, berarti ada mediannya, kodenya adalah 6-2D. Dan yang keempat, jalan 1 arah, kodenya 1-3-1. Masih pembahasan jalan, arah, dan arus. Kalau kita dapat simpulkan dari gambar, maka di sini adalah memiliki median jalan, berarti terbagi, artinya D, divide. Kemudian terdapat 4 lajur, ya, 1, 2, 3, dan 4. Nah, seperti itu gambaran dari istilah kode atau coding dari jalan. Sedangkan arah arusnya, ya, bisa mengikuti petunjuk atau kode pada gambar. Misalkan di sini arah ke Demak ada tanda panah, arah ke Kudus ada tanda panah. Kemudian indikator selanjutnya adalah kapasitas jalan raya. Ya, kapasitas jalan raya adalah derajat kejenuhan yang terjadi, di mana derajat kejenuhan dari jalan tersebut dirumuskan dengan DS sama dengan Q
Q dibagi C, ya. DS adalah derajat kejenuhan, seperti yang ada pada istilah di Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau MKJI. Q adalah arus total, satuannya adalah SMP per jam atau satuan mobil penumpang per jam. C adalah kapasitas jalannya, ya. Jadi satuannya adalah SMP per jam. Sedangkan kapasitasnya itu sendiri, rumusnya dalam Manual Kapasitas Jalan atau MKJI adalah seperti yang ada pada slide. C sama dengan CO kali FCW kali FCSP kali FCSF dikali FCC. Nah, di sini keterangannya ada, saudara bisa baca pada MKJI 97. Sedangkan di sini ada parameter yang CO adalah kapasitas dasar. Kapasitas dasar, kalau dianalisa kapasitas dasar jalan perkotaan, tergantung tipe jalan. Misalkan 4 lajur terbagi, 4 lajur tak terbagi, 2 lajur tak terbagi. Kapasitas di situ sudah ada pada Manual Kapasitas Jalan Indonesia MKJI. Sudah ada ketentuannya. Nah, di sini ketentuannya. Di MKJI juga terdapat nilai ekivalen mobil penumpang atau disingkat dengan EMP. Tadi di awal saya jelaskan bahwa kendaraan dapat dijadikan satuan mobil penumpang, yaitu dengan cara nilai ekivalen mobil penumpang atau EMP ini dikalikan dengan kendaraan tersebut berdasarkan jenis kendaraannya. Misalkan kendaraan ringan atau LV, EMP-nya adalah 1,0. Kendaraan berat atau HV, EMP-nya adalah 1,3. Sepeda motor atau MC, EMP-nya adalah 0,5. Sumber MKJI 97. Indikator yang keenam, tingkat pelayanan atau level of service, disingkat dengan LOS, seperti yang ada pada gambar. Misalkan level of service atau tingkat pelayanannya A, ya, jika jalan bebas, freeway, kemudian kecepatan juga bebas. Sedangkan untuk loss yang B atau tingkat pelayanan yang B, nah, di sini ada sudah tipikal kendaraan jalan bebas tapi stabil arusnya. Kemudian ada kecepatan yang stabil. Kemudian untuk yang level of service C atau tingkat pelayanan C, nah di sini sudah mulai terdapat peningkatan volume, ya. Kecepatan dibatasi. Sedangkan level of service D atau tingkat pelayanan D, nah sudah mulai tidak stabil. Kebebasan dibatasi. Kemudian level of service E, tingkat pelayanan E, sudah mulai ada tundaan. Dan yang level of service F sudah terlihat kemacetan. Nah, seperti itu klasifikasi tingkat pelayanan atau level of service. Nah, di sini adalah tingkat pelayanan level of service ditabelkan bila volume dibagi kapasitas, ya. Volume lalu lintas dibagi kapasitas jalannya, di mana masing-masingnya adalah satuannya SMP per jam. Apabila menghasilkan 0 sampai 0,19 DS-nya tadi, ya, di depan, DS atau derajat kejenuhan, menghasilkan nilai 0 sampai 0,19, maka termasuk tingkat pelayanan A. Arus bebas, volume rendah, kecepatan tinggi, kepadatan lalu lintas rendah. Apabila DS-nya 0,2 sampai 0,44, tingkat pelayanannya B, arus stabil dan mulai ada pembatasan kecepatan.
Apabila DS-nya 0,45 sampai 0,69, tingkat pelayanannya C, arus stabil pergerakan dibatasi tingginya volume lalu lintas. Apabila DS-nya 0,7 sampai 0,84 atau D, tingkat pelayanannya, maka ciri-ciri arus lalu lintasnya adalah arus mendekati tidak stabil, kecepatan mulai terganggu oleh kondisi jalan. Apabila DS-nya 0,85 sampai 1, tingkat pelayanannya E, ciri-cirinya adalah terjadi kemacetan lalu lintas. Apabila lebih dari 1 DS-nya, maka tingkat pelayanannya F, sering terjadi kemacetan dan antrian panjang, kecepatan kadang-kadang 0. Untuk jalan perkotaan, saya dapat simpulkan bahwa dari pembahasan jalan, misalkan jalan perkotaan ada jalan 2 lajur 2 arah atau 2 garing 2 UD, ya, undefined. Di sini ada lajurnya. Kemudian gambar jalan 4 lajur 2 arah terbagi 4 garis miring 2D. Di sini ada mediannya. Kemudian yang ada gambar jalan 6 lajur 2 arah terbagi, ya, di sini lajurnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan dia arahnya 2 terbagi dengan median jalan. Ya, seperti itu kodenya untuk jalan perkotaan. Ringkasan prosedur perhitungan pada jalan perkotaan adalah berdasarkan bagian alir prosedur perhitungan adalah masukkan langkah yang pertama adalah data, kondisi umum, kondisi geometrik, kondisi lalu lintas, hambatan samping. Kemudian langkah yang B, kapasitas, kecepatan arus dasar dan sebagainya. Langkah yang C, perilaku lalu lintas. Langkah yang D, perilaku lalu lintas berupa output dari derajat kejenuhan, ya, atau hasilnya yang ada di langkah ini adalah derajat kejenuhan, kecepatan dan waktu tempuh, penilaian perilaku lalu lintas. Ini adalah bagian analisa jalan perkotaan. Sedangkan untuk simpang tak bersinyal, saya dapat simpulkan bahwa jalan raya yang terbentuk dari beberapa pendekat di mana arus kendaraan dari berbagai pendekat tersebut bertemu dan memancar meninggalkan simpang. Ya, di sini adalah tampilan simpang, misalkan A dan C adalah jalan utama atau biasa kita sebut dengan jalan mayor. Kemudian B dan D adalah jalan minornya. Sedangkan tipe simpang itu sendiri, nilai tipe simpang berdasarkan kodenya 322 berarti jumlah lengan simpangnya 3, jumlah lajur minornya 2, jumlah lajur utamanya 2. Nah, sini perlu saya jelaskan bahwa biasanya yang lajur minor ini adalah lebih kecil kelas jalannya daripada lajur yang mayor, ya. Misalkan lajur mayor itu bisa jalan nasional dan yang lajur minor adalah kelas jalan di bawahnya. Kodenya di sini 324 berarti jumlah lengan simpang 3, jumlah lajur minor 2, jumlah lajur utama 4. Kode 342 jumlah lengan simpang 3, jumlah lajur minor 4, jumlah lajur utama 2. Kode 422 jumlah lengan simpang 4, jumlah lajur minor 2, jumlah lajur utama 2. Kode 424 jumlah lengan 4, jumlah lajur minor 2, jumlah lajur utama 4. Kesimpulan untuk kode di persimpangan, khususnya untuk simpang tak bersinyal, adalah di sini terdapat contoh simpang 4 lengan, yaitu lengan U
utara, lengan S selatan, lengan B barat, lengan T timur. Jadi ada 4 lengan. Sedangkan untuk simpang tak bersinyal tidak ada traffic light-nya. Untuk kode-kodenya, arus yang kendaraan yang berada atau melewati simpang tak bersinyal atau khususnya di persimpangan bisa menggunakan istilah LT untuk belok kiri, ST untuk lurus, RT untuk belok kanan. Ya, misal dari lengan arah barat, kendaraan ada yang belok ke arah lengan utara, maka istilahnya kita sebut LT. Apabila dari lengan barat lurus ke arah timur, kita sebut dengan ST. Apabila kendaraan dari lengan B belok ke kanan ke arah lengan S selatan, maka kita sebut dengan RT. Simpulan dari bagian alur untuk simpang tak bersinyal, langkah-langkahnya adalah: yang pertama, langkah A, data masukan, kondisi geometrik, kondisi lalu lintas, kondisi lingkungan. Langkah B, kapasitas, lebar pendekat, kemudian kapasitas dan lain-lain. Langkah C, perilaku lalu lintas, yaitu outputnya atau hasil result analisisnya adalah derajat kejenuhan, tundaan, peluang antrian, penilaian perilaku lalu lintas. Baik, demikian video penjelasan dan tutorial serta kesimpulan dari indikator pada mata kuliah rekayasa lalu lintas. Harapan saya saudara dapat menerapkan tutorial aplikasi software Kaji, dan saya beserta dosen pengampu rekayasa lalu lintas akan senantiasa mendampingi proses pembelajaran hingga akhir semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.